perasaan kita senyum, nangis, senyum lagi, nangis lagi, senyum terus, nangis terus gitu ya. Di sini apatah lagi di kota suci Mekah. Nanti perasaan yang pertama ketika masuk Mekah adalah adanya percepatan. Apa Bu? Percepatan. Malamnya cepet, paginya cepet, siangnya cepet. Tahu-tahu nanti ustadznya bilang, ayo Bapak Ibu kita siap-siap mau terbang pulang. Masya Allah ya. Jalannya juga orang cepet banget. Itulah kota suci Mekah yang pahalanya juga dahsyat sampai dengan 100.000 kali. Bapak Ibu sebelum lanjut lagi, saya ingin Bapak Ibu mengucapkan rumus umroh bahagia kita. Masih hafal ya? Kalau hafal kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya ikhlas, saya pasrah. Ulangi. Saya ikhlas, saya pasrah. Masya Allah. Ternyata rumus ini betul-betul bisa menjadikan salah satunya kita siap menghadapi apapun yang akan Allah berikan ke kita. Apa saja ya. Baik yang merasa kita senang maupun kita kurang senang ya. Baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Kalau yang kecil kita bisa, insya Allah besar bisa. Kalau yang besar bisa, apalagi yang kecil-kecil ya. Yang besar itu apa? Yang besar adalah urusan ibadah, umroh kita, sholat kita, sedekah kita, dan semua ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil-kecil apa? Yang kecil-kecil adalah teman sekamar kita, makanan kita, baju kita, mutawif kita, bis kita, itu yang kecil-kecil. Tapi justru kadang-kadang kerikil yang bikin kita celaka. Kerikil Bu, batu yang gede kelihatan kita bisa menghindar, kerikil nggak kelihatan. Ibadah umrohnya kelihatan, umrohnya sudah tahu rukunnya, tapi yang kecil-kecil nyenggol teman kita, kitanya marah. Teman kita disenggol, temennya marah. Itu hal kecil tapi bikin hancur segalanya. Maka bismillah, pelajaran yang kita dapatkan di Madinah adalah lemah lembut. Rasulullah sangat lemah lembut. Makanya ada beberapa orang mengatakan kayaknya Rasulullah bukan orang Arab, tapi orang Jawa. Kenapa? Saking lembutnya. Kalau orang Arab, masih ingat ya, ketika kita di kurma, jualannya bagaimana? Horor. Itu kalau di Indonesia, ya kalau di Indonesia udah habis gitu ya. Tapi karena di Arab kita menyesuaikan karena budaya di sini. Begitu pula dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah walaupun orang Arab asli, tapi masya Allah akhlaknya kayak orang Indonesia. Padahal Indonesia nirunya Rasulullah bolak-balik ya. Mudah-mudahan kita ada yang sama dengan Rasulullah, yaitu lemah lembutnya. Amin. Jadi nanti ketemu dengan Rasulullah, oh iya umat saya yang dari Indonesia yang mungil-mungil tapi lemah lembut. Jangan ya, kita kalau sholat di Masjid Nabawi kiri kanan tinggi-tinggi semua. Iya betul. Tiangnya maksudnya. Orangnya juga tinggi. Orangnya juga. Tiangnya sama menaranya ya. Ya, masya Allah. Semoga kita tadi sudah pamitan. Pasti saya tahu Bapak Ibu sedih luar biasa. Ya, walaupun bercanda-canda tapi hatinya juga pasti sedih. Ya. Padahal baru sebentar, tapi sudah rindu luar biasa. Masya Allah. Betul. Maka nanti doa-doa kita salah satunya adalah Allah takdirkan kita rutin ke sini. Bukan cuma kembali tapi rutin. Kalau kawan saya, dia mintanya rutinnya 100 hari sekali. Masya Allah. 100 hari sekali. Urusannya Gusti Allah, pokoknya biarin aja kita minta yang seperti itu, nanti Allah yang kasih. Bukankah Allah sangat suka kalau kita meminta? Apalagi memintanya seperti yang kita kayaknya sulit. Makin sulit Allah makin suka ya. Makin sulit Allah makin suka. Tandanya kita butuh apa Bu? Butuh. Maka bismillahirrahmanirrahim, di hari-hari meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat menyenangkan, sejuk, orang-orangnya tenang, indah. Kalau menjelang maghrib temaramnya damai, luar biasa. Untuk Bapak Ibu yang memperhatikan, kita akan meninggalkan bersama-sama dengan perasaan ikhlas, pasrah. Allah takdirkan hari ini kita meninggalkan kota suci Madinah, kemudian kita akan melanjutkan ke kota suci
Nanti kita akan bersama-sama berhenti dan turun di Masjid Abyar Ali. Di sana kita akan melakukan yang pertama sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat ihram boleh, kemudian setelah itu langsung kembali ke bis. Tapi sebelumnya kita buat kenang-kenangan dengan foto bersama. Kalau sedang foto, maka niatkan foto kita menjadi syiar. Jadi apa, Bu? Syiar. Syiar. Maksudnya syiar gimana? Kalau orang lihat foto itu, dia terbetik di hatinya ingin umroh. Ya, jadi hilangkan bismillah latihan, bersihkan hatinya bukan dalam rangka ria. Memang harus latihan. Kalau nggak latihan, nanti rianya masih ada. Pertama kali umroh mungkin kita ada merasa keren, hebat ya bisa umroh. Tapi kalau kita latihan, lama-lama seperti kita keluar dari rumah untuk sholat di masjid, biasa saja. Kalau pertama dulu keluar dari masjid pakai hijab, atau mungkin bapak-bapak yang pakai sarung atau pakai jubah, mungkin orang-orang di sekitarnya bilang tumben pak, tumben sholat gitu ya. Tapi kalau kita sering, udah biasa, kitanya biasa, masyarakat juga biasa. Hanya dia akan mengingat, oh iya ini duhur, si fulan keluar, oh iya ini sudah maghrib ya, ayo sholat. Kalau umrah juga sama, oh iya usia saya sudah 40 tahun, usia saya sudah 60 tahun, si fulan bisa umroh, si fulana bisa umroh, saya ingin umroh juga. Nah mudah-mudahan dengan menunjukkan syiar ini, kita dapat pahala sempurna sebagaimana orang itu umroh tanpa kita umroh. Senang apa senang, Bu? Senang banget. Ya, maka bismillah nanti foto bersama, niatnya begitu. Ya Allah, foto ini jadi inspirasi orang-orang di sekitar saya, bapak ibu saya, kakak saya, adik saya, tetangga saya, guru saya, ustadz saya, atau siapapun yang bapak ibu cintai di tanah air. Setelah kita berfoto, kemudian kita masuk di dalam bis. Di bis nanti ustadz akan memastikan para bapaknya hanya mengenakan ihram atas dan bawah saja. Kemudian para ibu sudah menutup aurat dengan sempurna, baru bapak ibu akan melaksanakan niat. Ya, jadi nanti diperhatikan poin yang pertama. Kemudian selama perjalanan dari Madinah ke Mekah, kalimat yang utama, yang paling utama diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama adalah kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selain itu tidak perlu dilakukan kecuali darurat. Jadi kalau temennya ngajak, mbak tanggane jenengan sida mantu, nah jawabannya apa, Bu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Mbak mau balik sida piknik, labbaik Allahumma labbaik. Suaminya nanya, mak riale sih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Istrinya bertanya sama suaminya, mas pimen mas kabare, labbaik Allahumma labbaik. Itu yang utama. Jadi ngerti, balik lagi niatnya mau umroh karena mau ranking 1. Ya kalau nggak ranking 1 mah biasa aja. Kemudian kalau capek, lelah, Allah kasih pahala, tidur saja. Ya, tidur, bangun, lagi labbaik Allahumma labbaik, tidur lagi sampai nanti kita menuju dekat kota suci Mekah. Mungkin itu dari saya. Ini akan ditambahkan lagi oleh Ustaz kita biar makin komplit kepada Ustazuna Ahmad Riyadi. Kami